Hadirin sekalian, beberapa hari telah berlalu, bulan Rajab telah berlalu, dan kita sudah mulai masuk ke bulan Sya'ban. Hadirin sekalian, banyak peristiwa penting terjadi di bulan Sya'ban, dan salah satunya yang paling penting adalah peristiwa perpindahan kiblat. Hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus sebagai nabi dan kemudian berdakwah untuk kaumnya di Mekkah Al-Mukarramah selama kurang lebih 13 tahun, dan selama di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghadap ke arah Baitul Maqdis yang sekarang ada di Palestina. Hadirin sekalian, ketika beliau diperintahkan untuk hijrah dari Mekkah menuju Madinah, maka beliau pun tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Kondisi tersebut sebenarnya tidak terlalu menyenangkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena secara geografis Madinah berada lebih ke utara daripada Mekkah, yang akhirnya ketika Nabi Muhammad menghadap ke arah Baitul Maqdis, maka beliau harus membelakangi Mekkah Al-Mukarramah. Hadirin sekalian, padahal sebagaimana diriwayatkan para sejarawan Muslim, sejak awal Nabi Adam hingga nabi-nabi setelahnya, para nabi menghadap ke arah Mekkah atau ke arah Ka'bah sebagai kiblat mereka. Diriwayatkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian hilang bersamaan dengan banjir yang melanda kaum Nabi Nuh, dan kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Namun hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghadap ke Ka'bah tetapi menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah beliau tinggal di Madinah kurang lebih selama 16 bulan, beliau berkunjung ke salah satu kaumnya di Madinah, dan di sana beliau melakukan sholat yang dalam catatan sejarah disebutkan peristiwa tersebut terjadi tanggal 15 Sya'ban saat beliau sedang sholat zuhur. 2 rakaat pertama beliau masih menghadap Baitul Maqdis, dan 2 rakaat terakhir beliau mendapatkan perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa tersebut dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wajhakum syatra. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memandang ke arah langit dan berharap supaya kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Mekkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan beliau, maka beliau pun diperintahkan untuk menghadap ke arah Mekkah, ke arah Ka'bah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Hadirin sekalian, jika kita melihat peristiwa tersebut, kita mendapati bahwa sesungguhnya kemanapun Rasulullah menghadap, semua itu bukanlah keinginan beliau, namun semua hanyalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunda-nunda ketika datang suatu perintah, meskipun beliau sedang dalam keadaan sholat. Namun karena perintah datang pada waktu itu, maka beliau pun memerintahkan para sahabat untuk berbalik badan dan langsung menghadap ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah. Hadirin sekalian, ini menggambarkan betapa umat Islam sangat berdisiplin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki peran dalam perpindahan kiblat. Semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umat muslim semuanya menghadap ke satu kiblat, yaitu Ka'bah yang ada di Mekkah Al-Mukarramah. Maka umat muslim sedunia, kita semua memiliki satu kiblat, memiliki satu kitab, dan memiliki satu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ini juga menggambarkan betapa pentingnya Baitul Maqdis yang saat ini masih dikuasai oleh orang-orang Zionis Israel. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk bisa sholat di Baitul Maqdis yang merupakan Al-Haram Ats-Tsani, tanah haram kedua bagi umat Islam, yang merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Maka sebagian pendakwah mengatakan ketika Palestina dikuasai, sesungguhnya umat Islam bukan hanya kehilangan tanah, bukan hanya kehilangan wilayah, tapi lebih gawat daripada itu, umat Islam kehilangan kiblatnya.
yang dahulu masih menjadi wilayah Islam kini dikuasai orang-orang Zionis. Hadirin sekalian, selain itu ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat di bulan Sya'ban. Ketika ditanya tentang bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hadza syahrun baina Rajab wa Ramadan yaghfulu anhu katsirun minan nas." Bulan Sya'ban adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan yang kebanyakan orang lalai di dalam bulan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan bahwa bulan Sya'ban syahrun yurfa'u fihi al-a'mal, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat ke langit setiap tahunnya. Rasulullah juga bersabda bahwa amal perbuatan manusia diangkat setiap bulan, setiap hari Senin dan Kamis, dan untuk setiap tahunnya diangkat di bulan Sya'ban. Karena itu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan, "Aktsaru ma yakunu sha'iman", paling banyak melakukan puasa selain di bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Ketika ditanya mengapa, Rasulullah menjawab, "Uhibbu ayyurfa 'amali wa ana sha'im." Aku ingin amal perbuatanku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Demikianlah hadirin sekalian panutan kita, pemimpin kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban agar ketika diangkat amal perbuatan beliau berada dalam keadaan berpuasa. Hadirin sekalian, selain itu disebutkan juga dalam riwayat bahwa ada satu malam di tengah-tengah bulan Sya'ban yang biasa disebut dengan Lailat Nisfi Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke langit bumi dan melihat hamba-hambanya dan mengampuni dosa-dosa mereka kecuali orang-orang yang musyrik dan yang memutus tali silaturahim. Hadirin sekalian, lalu bagaimanakah perbuatan para sahabat? Apakah yang dilakukan para sahabat ketika masuk bulan Sya'ban? Hadirin sekalian, ketika masuk bulan Sya'ban, para sahabat mulai tenggelam dalam amal-amal ibadah yang biasanya mereka lakukan di bulan Ramadan. Mereka memperbanyak puasa, mereka memperbanyak tilawatul Quran, mereka memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, dan juga memperbanyak sedekah dan membayar infak dan sedekah. Karena hadirin sekalian, para sahabat ingin supaya orang-orang fakir dan miskin juga bisa merasakan nikmatnya Ramadan, supaya orang fakir dan miskin juga punya persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena itu hadirin sekalian, para sahabat mereka mulai membiasakan diri mereka melakukan ibadah-ibadah yang nantinya akan mereka dawamkan ketika bulan Ramadan. Mereka mulai sedikit demi sedikit di bulan Sya'ban. Hadirin sekalian, karena itulah kita dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengaitkan peristiwa perpindahan kiblat dengan salah satu perintah, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, dan setiap umat memiliki arah yang kesana mereka menghadap, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di sini ada gambaran, ada isyarat bahwa di bulan Sya'ban kita harus mulai berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang bersifat positif, perilaku-perilaku yang bersifat positif, membangun yang positif, dan bukan berlomba-lomba dalam keburukan. Hadirin sekalian, disinilah bagaimana Al-Quran Al-Karim menjelaskan dengan begitu rinci, menjelaskan dengan sistematis bahwa tidak hanya kita menghadap ke arah Ka'bah, tetapi juga kita harus menunjukkan kepada umat manusia bahwa kita adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin sekalian, demikianlah contoh-contoh, demikianlah panutan-panutan, teladan-teladan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga salafus salih, para sahabat-sahabat yang soleh di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai penerus mereka, penerus generasi awal yang terbaik, sebagai umat yang terbaik, bisa melanjutkan tradisi-tradisi para panutan kita tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.